Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Nabi Isa menyebut Allah sebagai Bapa? Istilah Bapa yang ditunjukkan bagi Tuhan secara konstekstual tidak akan dijumpai dalam kitab suci Al-Quran maupun Al-Hadis. Istilah ini hanya bisa dijumpai dalam Alkitab yang menjadi kitab suci umat Kristen dewasa ini. Namun demikian, seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya, kita juga harus tahu bahwa Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang diturunkan bagi semua manusia untuk semua etnis, bangsa, dan bahasa. Yang Al-Quran secara umum menstandarisasikan semua bahasa yang digunakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya ke dalam bahasa Arab, yaitu bahasa yang dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Contoh Nabi Saleh. Semua percakapannya dengan umat beliau diceritakan di dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Padahal kaum Tsamud, yaitu kaum Nabi Saleh, pada zaman itu tidak berbahasa Arab. Begitu juga dengan Nabi Hud terhadap kaumnya, Ad. Lalu Nabi Nuh, mereka semua bukan keturunan Nabi Ibrahim yang merupakan bangsa Arab. Untuk itu kita perlu menelusuri sejarah pertumbuhan bahasa bangsa Israel, di mana Nabi Isa diutus oleh Tuhan. Menurut Bambang Budianto di dalam Torah dalam Hidup Bangsa Israel, penerbit Yayasan Andi Yogyakarta halaman 85, penggunaan istilah anak Tuhan sendiri terhadap bangsa Israel secara umum telah lama dikenal, dan contohnya banyak dijumpai dalam kitab Perjanjian Lama. Misalnya, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Perjanjian Lama, kitab Keluaran 4, 22 hingga 23. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandu, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Perjanjian Lama, kitab Yeremia 31:9. Bila kita pelajari lebih jauh dari Alkitab, maka kita akan memperoleh data bahwa bangsa Israel sama sekali tidak pernah menganggap Tuhan itu merupakan bapa mereka dalam pengertian yang sebenarnya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian Lama, kitab Yeremia 31:1. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Perjanjian Lama, kitab Amsal 3:11 hingga 12. Oleh karena itu, apabila umpamanya memang benar Yesus, Nabi Isa Al-Masih menyebut Tuhan dengan istilah Bapa, maka kita juga harus mengembalikan maksud ucapannya itu sebagaimana yang umum dikenal oleh masyarakat Israel pada zamannya. Sebab Nabi Isa sendiri merupakan orang Israel, dan agar dakwahnya diterima oleh bangsanya, dia pun harus mengikuti kaidah bangsa yang ada di masyarakat setempat. Dalam ilmu psikolinguistik, ada yang disebut dengan istilah prinsipal kooperatif, yaitu suatu cara manusia untuk bisa berkomunikasi terhadap manusia lainnya dengan memahami maksud suatu kalimat yang bisa saja artinya tidak sama persis dengan kalimat yang diucapkan oleh si pembicara. Dan ini yang ada pada bangsa Israel saat itu. Meski demikian, Nabi Isa tampaknya sudah mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya perubahan makna pada bahasa yang beliau pakai. Karenanya, seperti yang bisa kita baca dalam Alkitab, pada kesempatan yang berbeda, Nabi Isa menerapkan model psikolinguistik Maxim, cara atau manner, yaitu mengungkapkan pemikirannya secara jelas dengan jalan memberikan penegasan maksud dari pemakaian istilah anak Allah dalam ayat-ayat berikut. Meskipun Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut oleh anak-anak Allah. Perjanjian Baru, kitab Injil Matius 5 ayat 2 dan 9. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dipercaya dalam namanya. Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes 1:12.
Dengan demikian, istilah anak Allah ditunjukkan bagi orang-orang yang senantiasa membawa perdamaian di tengah masyarakat dan orang yang beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Lebih jauh, dia juga memaknai bukan dalam arti hubungan darah atau jasmani biologis, akan tetapi hanya sebagai simbol kedekatan Tuhan dengan para hambanya. Perhatikan kutipan ayat Injil berikut, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Perjanjian Baru, Kitab Injil Yohanes 17, 21-23. Ayat-ayat Injil di atas jelas sekali menceritakan kepada kita bahwa Nabi Isa berkeinginan agar para sahabatnya memiliki hubungan yang dekat dengan Sang Maha Pencipta, sebagaimana kedekatan dirinya terhadap Tuhan, dan pada kesempatan lain, beliau juga memberikan penegasan bahwa dirinya hanyalah seorang Rasul Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perjanjian Baru, Kitab Injil Yohanes 17:3. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus 12:29. Oleh karena itu, kita semua tidak perlu terburu-buru menghakimi pola bahasa yang digunakan oleh Isa Al-Masih dalam Kitab Perjanjian Baru mengenai pemakaian istilah Bapa untuk Tuhan. Sebab memang telah terbukti kalau Isa Al-Masih tidak pernah mengajar di luar konsep monoteisme atau tauhid. Sementara penggunaan istilah Bapa kepada Tuhan, bila kita kaji dari kacamata sufi sendiri, pada hakikatnya tidaklah dimaksudkan untuk menunjukkan pada status biologis, sebagaimana terjadi pada bapak dan anak dalam kehidupan manusia. Zat Tuhan tidak dapat diketahui oleh siapapun, tidak terjangkau pengetahuan manusia karena zat itu bebas dari hukuman dengan nama-namanya. Satu-satunya yang mengetahui zat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dari segi dirinya, zat Tuhan tidak mempunyai nama, sebab nama-nama itu berfungsi untuk pemberitahuan dan pembedaan kepada makhluk-makhluknya, agar mereka mengenal dan bisa memanggilnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.